Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Pak Teguh di sini, kita akan sama-sama belajar mengenai kisah Nabi Musa alaihi salam. Kalian sudah siap? Mulailah dengan berdoa, pasang pendengaran terbaik dan check it out. Kisah ini kita awali dari seorang raja yang sangat kejam dan sombong di negeri Mesir. Raja itu dipanggil dengan sebutan Fir'aun, sementara nama aslinya adalah Al-Walid ibnu Mus'ab. Karena begitu sombongnya, Fir'aun ini sempat mengaku sebagai Tuhan. Ia mengaku sebagai Tuhan karena ia melihat dirinya tidak pernah jatuh sakit dan menguasai segalanya. Suatu hari ketika dalam tidurnya, Fir'aun bermimpi. Api melahap semua bangunan istananya, namun api itu tidak membakar rumah-rumah milik Bani Israel. Maka keesokan harinya Fir'aun mengumpulkan para ahli nujum, penafsir mimpi, dan para penyihir untuk menafsirkan mimpinya ketika itu. Mereka kemudian memberikan penafsiran bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari Bani Israel, kemudian ia akan mengubah atau menumbangkan rezim Fir'aun. Karena takut kekuasaannya hilang, maka ia perintahkan kepada seluruh pasukannya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel. Kondisi ini Allah terangkan di dalam firman-Nya surah Ibrahim ayat 6. Wa yujabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka menyembelih anak-anak yang laki-laki dan membiarkan hidup anak perempuanmu. Pada saat bersamaan dengan perintah untuk membunuh anak laki-laki yang baru lahir, seorang ibu dari Bani Israel yang bernama Yukabat telah melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Musa. Ketika khawatir akan keselamatan Musa kecil, Yukabat mendapatkan ilham dari Allah untuk memasukkan bayinya ke dalam peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Yukabat segera melaksanakan perintah Allah tersebut. Karena khawatir akan bayinya, ia meminta kepada keponakannya untuk mengikuti kemana arus peti itu pergi. Dan ternyata, peti tersebut terbawa sampai ke istana Fir'aun, yang ketika itu istana Fir'aun berada di tepi sungai Nil. Asia, istri Fir'aun, ketika itu melihat peti yang hanyut terbawa arus sungai Nil, dan kemudian ia mengambilnya dan menemukan bayi laki-laki di dalamnya. Ia membawanya ke istana dan meminta izin kepada Fir'aun untuk merawatnya. Fir'aun ketika itu tidak bisa melarang, karena ia melihat istrinya sangat senang dengan bayi tersebut. Singkat cerita, bayi tersebut diasuh dan dirawat oleh keluarga Fir'aun di istana. Suatu hari, Musa kecil yang diasuh selalu menangis karena lapar, dan Asia menyusuinya, namun bayi Musa itu tidak mau menyusu darinya. Bahkan beberapa ibu susuan pun dipanggil, kemudian mereka kewalahan karena bayi ini tidak mau menyusu. Hingga kabar tersebut sampai kepada keponakannya Yukabat, dan ia memberitahu kepada Fir'aun bahwa ia bisa menemukan ibu yang dapat menyusui bayi tersebut. Maka Yukabat dihadirkan ke istana Fir'aun untuk menyusui bayi itu. Bayi itu mau menyusui dari Yukabat. Yukabat senang sekali karena ia dapat bertemu dengan bayinya dan menyusuinya. Ini semua merupakan rencana Allah untuk menyelamatkan Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Saat itu, usia Nabi Musa 18 tahun. Nabi Musa keluar istana untuk berjalan-jalan, kemudian menemukan dua orang yang sedang berkelahi. Dan Nabi Musa mengetahui bahwa seorang dari keduanya adalah keturunan Bani Israel, dan satunya lagi dari bangsa Kipti, yaitu keturunan dari Fir'aun. Nabi Musa melihat bahwa orang Kipti ini bersalah, dan Nabi Musa pun melerainya, namun si Kipti tidak terima dan marah. Dan Nabi Musa pun dengan spontan memukulnya, dan boom! Si Kipti tewas di tempat. Mengetahui bahwa ia telah membunuh si Kipti, Nabi Musa mengaku bersalah dan meminta ampun kepada Allah. Dan Allah yang Maha Pengampun mengampuninya. Firaun yang mendengar bahwa keturunannya tewas oleh Nabi Musa, ia marah besar dan memerintahkan pasukannya untuk mencari Musa dan membunuhnya. Nabi Musa yang mendengar bahwa dia sedang dicari oleh pasukan Firaun merasa ketakutan, dan atas saran seorang yang bijak, ia pun berlari keluar dari negeri Mesir. Dalam pelariannya, Nabi Musa bertemu dengan dua orang gadis desa yang sedang mengantri untuk mengambil air di sumur guna makan ternaknya. Nabi Musa pun membantu mereka, dan Nabi Musa dijamu ke rumah gadis tersebut dan bertemu dengan bapak dari mereka. Dan ternyata, bapak mereka adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib pun menikahkan salah satu putrinya dengan Nabi Musa alaihissalam dan tinggal di negeri Madian selama 10 tahun lamanya. 10 tahun lamanya Nabi Musa alaihissalam tinggal di negeri Madian.
Ia pun mengutarakan keinginannya untuk kembali ke negeri Mesir dengan membawa serta keluarganya. Nabi Syuaib alaihissalam mengizinkan hal tersebut. Di tengah malam perjalanan menuju ke Mesir, tepatnya di daerah bukit yang bernama Tursina, Nabi Musa melihat seberkas cahaya di atas bukit. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada keluarganya bahwa ia akan melihat cahaya itu. Siapa tahu, itu api yang bisa saya ambil untuk menghangatkan kita, atau itu petunjuk, kata Nabi Musa kepada keluarganya. Sesampainya di puncak, Nabi Musa mendengar suara yang memanggil namanya. Hai Musa, aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah terompahmu, karena dirimu berada di lembah suci tua. Dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Kisah ini terdapat dalam surat Toha, ayat 11-14. Demikian cara Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa. Maka pada saat itu Nabi Musa diangkat sebagai Rasul dan diberikan kitab suci Taurat. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menemui Firaun yang sudah melampaui batas ketika itu. Nabi Musa meminta Nabi Harun sebagai pendampingnya untuk menyelesaikan misi menemui Firaun. Dan Allah membekali Musa dengan mukjizat tongkat yang dapat berubah menjadi ular dan tangan yang dapat mengeluarkan cahaya sebagai bukti bahwa Musa dan Nabi Harun adalah utusan Allah. Maka berangkatlah mereka berdua menemui Firaun. Singkat cerita, Nabi Musa dan Nabi Harun bertemu Firaun di dalam istananya. Nabi Musa mengutarakan maksudnya dan mengajak Firaun untuk bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membebaskan Bani Israel dari penindasannya. Firaun yang telah mengikrarkan bahwa dirinya adalah Tuhan meminta bukti bahwa Musa dan Harun adalah seorang rasul. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun tongkat yang berubah menjadi ular dan tangan yang mengeluarkan seberkas cahaya. Melihat peristiwa tersebut, Firaun sebenarnya mengetahui bahwa Nabi Musa benar-benar utusan Allah. Namun, karena kesombongannya, Firaun mengatakan bahwa yang dilakukan Nabi Musa adalah sebuah sihir. Dan Firaun menantang Nabi Musa untuk melawan para penyihirnya di suatu tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh seluruh penduduk Mesir saat itu. Nabi Musa pun menyanggupi tantangan tersebut dengan harapan Firaun akan bertaubat. Sampai di hari yang telah dijanjikan antara Nabi Musa dan Firaun, dan para penduduk Mesir telah berkumpul untuk menyaksikan aksi sihir para penyihir Firaun melawan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mulanya Nabi Musa mempersilahkan untuk para penyihir untuk menunjukkan aksinya. Seluruh penyihir kemudian melemparkan tali mereka, dan seketika tali-tali tersebut berubah menjadi ular yang banyak jumlahnya. Melihat hal tersebut, Nabi Musa sampai ketakutan. Dan Allah menguatkan hati Nabi Musa dengan mengatakan, janganlah takut, karena engkau lebih unggul. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, dan seketika berubah menjadi ular yang sangat besar, yang hidup bergerak-gerak dan memakan seluruh ular tukang sihir. Melihat kemampuan yang dimiliki Nabi Musa, para penyihir pun akhirnya tersadarkan bahwa Nabi Musa benar-benar seorang Rasul utusan Allah, dan mereka pun pada saat itu menyatakan keimanannya kepada Allah. Melihat para penyihir bersujud beriman kepada Tuhannya, Firaun semakin berang dan mengancam akan membunuh seluruh para penyihir dan Bani Israel. Firaun yang marah karena mengalami kekalahan setelah pertemuan tersebut mengumpulkan pasukannya untuk membunuh Nabi Musa dan orang-orang Bani Israel. Namun Musa telah mengetahui apa yang akan dilakukan Firaun kepadanya dan para pengikutnya. Melalui ilham yang diberikan Allah, Nabi Musa dan pengikutnya berlari untuk meninggalkan Mesir, dan Firaun pun mengejar mereka. Sesampainya mereka di tepi Laut Merah, mereka seakan pasrah melihat pasukan Firaun yang bersenjata lengkap akan menghampiri mereka dan menghabisi mereka karena tidak ada lagi jalan untuk mereka berlari. Namun, Nabi Musa mengatakan kepada mereka bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan benar saja, Allah memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya di sebuah batu pada tepi Laut Merah. Seketika Laut Merah membelah menjadi dua seperti jalan yang luas untuk bisa mereka lalui. Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel bergegas berlari melewati laut yang terbelah tersebut, dan Firaun beserta pasukannya tetap mengejar mereka dari belakang. Sesampainya Nabi Musa dan pengikutnya di tepian Laut Merah, Nabi Musa kembali diperintahkan memukulkan tongkatnya untuk yang kedua kalinya, dan seketika laut yang tengah terbelah, boom, menjadi seperti semula,
lalu menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya yang saat itu masih berada di pertengahan jalan. Maka Firaun dan bala tentaranya akhirnya tewas tenggelam di Laut Merah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itulah kisah Nabi Musa dalam melawan Raja Firaun yang sombong dan zalim. Keberanian Nabi Musa dan keteguhan imannya kepada Allah merupakan contoh luar biasa yang dapat kita teladani. Demikian kisahnya, semoga dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Pak Teguh akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.